Pak Tony dan teman-teman kalian, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Nyonya Karolika izin mempresentasikan hasil studi lapangan kami, yaitu mengangkat tema disabilitas dan tantangan anggaran, suara yang tak boleh diabaikan. Di sini ada daftar isi. Di sini kita akan membahas tema disabilitas dari lokasi, narasumber, hasil wawancara per narasumber, dan juga rangkuman dari seluruh narasumber. Yang pertama, latar belakangnya. Disabilitas itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia yang berperan penting dalam memperkuat ketahanan nasional dan juga tanah air. Namun belakangan ini efisiensi anggaran pada berbagai lembaga dan panti disabilitas yang berdampak pada pembatasan aktivitas esensial. Misalnya kunjungan lapangan yang vital untuk pemulihan program dibatasi dengan alasan bisa dilakukan secara daring. Padahal hal tersebut merupakan hal yang penting. Kebijakan ini meskipun terkesan rasional justru berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan bagi penyandang disabilitas yang bertentangan dengan semangat Pancasila, khususnya sila kelima. Banyak organisasi disabilitas melaporkan mengalami berbagai kendala operasional sebagai dampak dari kebijakan pembatasan anggaran ini. Padahal interaksi langsung dan perangkat menjadi komponen krusial untuk memastikan program inklusi berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui cara mendalam dan studi kasus untuk menganalisis bagaimana kebijakan efisiensi ini justru dapat melemahkan nilai-nilai kebangsaan karena berpotensi mengurangi kualitas layanan untuk penyandang disabilitas. Sebagai solusi diperlukan strategi untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada kualitas bagi layanan penyandang disabilitas. Untuk lokasi studi lapangan yang pertama, kami ada pergi ke UNJ di Jakarta Timur pada hari Selasa 11 Maret 2025. Pada hari itu kami mewawancara salah satu mahasiswi UNJ yang kebetulan seorang mahasiswi jurusan pendidikan khusus. Kenapa kami memilih mahasiswi jurusan pendidikan khusus? Karena kami membahas disabilitas, jadi kami merasa sebagai pandangan masyarakat dan juga mahasiswi yang belajar tentang disabilitas mungkin lebih mengerti dan lebih paham tentang situasi yang terjadi. Untuk hasil wawancara dari narasumber kami yang pertama, tadi Evi Diora. Yang pertama ada dampak pemotongan anggaran. Pemotongan anggaran dinilai oleh Evi Diora sangat merugikan penyandang disabilitas karena dana tersebut seharusnya digunakan untuk pelatihan kemandirian, pendidikan dan peningkatan kualitas hidup mereka. Yasmin juga menyatakan keprihatinan dan kekecewaannya sebagai mahasiswa pendidikan khusus karena anggaran tersebut vital untuk mendukung program prestasi, misalnya pelatihan jadi barista atau pelayan kafe yang membantu penyandang disabilitas hidup mandiri. Lalu menurut Yasmin, fasilitas umum seperti wedding block atau blok penuntun untuk tunanetra sudah ada tetapi sering disalahgunakan oleh masyarakat. Fasilitas transportasi umum seperti Transjakarta dan KRL juga masih belum memadai, terutama bagi pengguna kursi roda atau yang memiliki hambatan motorik. Lalu yang ketiga, menurut Yasmin, masyarakat sudah mulai memanfaatkan teknologi untuk disabilitas seperti aplikasi HIRBI yaitu penerjemah bahasa isyarat, software JAWS atau membaca layar untuk tunanetra. Kedua teknologi ini penting sebenarnya untuk meningkatkan kemandirian dan aksesibilitas komunikasi. Lalu tanggapan Yasmin terkait SDG, pemotongan anggaran berpotensi melanggar prinsip SDG yaitu no one left behind karena mengurangi akses disabilitas ke pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan layak. Lalu yang terakhir menurut Yasmin, tanpa dukungan anggaran, penyandang disabilitas berisiko menjadi kelompok yang semakin tertinggal dan baik secara ekonomi maupun sosial. Selanjutnya, lokasi studi lapangan kedua itu adalah di Panti Sosial dan Bina Netra Cahaya Batin di Jakarta Timur pada Selasa 11 Maret 2025. Narasumber kedua itu ada Ibu Ucu Rahayu. Beliau itu sebagai kepala PSBN Cahaya Batin. Untuk hasil wawancara narasumber tersebut adalah PSBN mengikuti arahan pemerintah dalam efisiensi anggaran, namun kebutuhan dasar penyandang disabilitas tetap menjadi prioritas dan tidak ada yang dikurangi. Yang kedua adalah program utama PSBN mencakup pendidikan, kesehatan, layanan psikologis, keterampilan, dan juga bimbingan rohani. Meskipun ada efisiensi anggaran, layanan esensial tetap berjalan seperti biasanya. PSBN tidak mencari sumber pendanaan lain selain dari pemerintah, sehingga seluruh operasional bergantung pada alokasi anggaran dari negara.
Selanjutnya, teknologi informasi juga telah digunakan dalam sistem administrasi dan pendidikan di PSBN. Internet juga disediakan gratis oleh Pemda DKI dan anak-anak penyandang disabilitas memiliki akses ke perangkat komputer sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, dalam mendukung SDGs, PSBN memastikan akses kesehatan melalui kerjasama dengan puskesmas ataupun rumah sakit serta mendukung pendidikan inklusif bagi anak-anak disabilitas. Dan juga ada beberapa anak binaan telah berkuliah dan bekerja secara mandiri. Selanjutnya, untuk memastikan kecukupan gizi SDG 2, PSBN mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk makanan yang telah disusun oleh ahli gizi. Sementara dalam mengurangi ketimpangan SDG 10, PSBN memberikan pelatihan keterampilan agar anak-anak dapat mandiri dan bersaing di lingkungan masyarakat. Yang terakhir itu adalah fasilitas teknologi di PSBN itu tidak akan terlalu terdampak oleh kebijakan efisiensi karena perangkat yang ada masih cukup baru dan beberapa anak binaan sudah mampu membeli perangkat sendiri untuk mendukung aktivitas mereka. Oke, selanjutnya lokasi penerapan ketiga yaitu kantor Komisi Nasional Disabilitas di Jakarta Timur. Kita melakukan wawancara pada Selasa 22 Maret 2025. Oke, narasumber kita adalah Bapak Kikin Tarigan, SPMM. Dia adalah Komisi Nasional Disabilitas RI. Lalu hasil wawancara dari narasumber kita adalah KND memahami kebijakan efisiensi pemerintah dalam pemangkasan anggaran yang tidak esensial seperti pengiriman bunga dan surat fisik yang bisa diganti dengan digital. Lalu pemotongan anggaran signifikan berdampak pada tugas utama KND dalam memonitoring, evaluasi, dan advokasi hak penyandang disabilitas. Lalu dampak pemotongan anggaran yaitu ada menghambat kunjungan lapangan ke 7 wilayah kerja KND yang penting untuk pemantauan hak penyandang disabilitas. Dan juga tantangan dalam advokasi karena keterbatasan sumber daya untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Lalu resiko terhadap reputasi Indonesia, mengingat pemenuhan hak disabilitas adalah bagian dari komitmen HAM global. Lalu optimalisasi teknologi seperti rapat daring, virtual monitoring, dan media sosial untuk efisiensi. Lalu mengurangi frekuensi kunjungan lapangan, tetapi tetap memastikan bahwa kualitas pemantauan tetap berjalan dengan baik. Lalu melibatkan LSM, NGO, dan sektor swasta untuk mendukung program inklusi. Lalu memastikan anggaran digunakan dengan efektif dan tepat sasaran. Dan juga mengupayakan tambahan anggaran dari APBN serta sumber eksternal lainnya. Lalu rekomendasi jangka panjang adalah integrasi data disabilitas dan dalam sistem nasional seperti NIK, DTKS untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Lalu peningkatan produksi alat bantu dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ekonomi lokal. Dan juga rangkuman hasil wawancara kami secara keseluruhan adalah bahwa mengurangi pelatihan kemandirian pendidikan dan provokasi disabilitas berpotensi melanggar prinsip SDGs no left behind. Lalu fasilitas umum untuk disabilitas seperti guiding block yang disalahgunakan oleh para pedagang, dan juga aplikasi Hirbi dan JOS sudah digunakan. Lalu PSBN juga memanfaatkan teknologi informasi untuk admisi dan pendidikan dengan memberikan internet gratis dari Pemda DKI. Lalu pemotongan anggaran memaksa mengoptimalisasi layanan dengan digitalisasi dan kolaborasi, tetapi ketergantungan penuh pada APBN berisiko membatasi program esensial jika tidak didukung inovasi pendanaan. Dan juga harapan jangka panjangnya adalah terwujudnya sistem layanan disabilitas terintegrasi melalui penyatuan data teknik DTKS untuk penyaluran bantuan tepat sasaran,
menguatkan produksi alat bantu dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor, serta pengembangan platform digital inklusif yang memungkinkan akses pelaporan dan advokasi mandiri bagi penyandang disabilitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.